Maria, tentu saja dalam perspektif kita pemain kunci itu adalah produsen ya, bukan hanya sekedar konsumen. Suku-suku dua-duanya. Tetapi titik baca tentu saja produsen sekaligus eksportir ya untuk meningkatkan devisa negara. Akan tetapi kita harus paling tidak memotret EV atau mobil listrik itu kira-kira seperti apa struktur kosnya. Pertama dan tiga yang utama yang terbesar itu adalah pertama baterai pack 45%, kemudian sasis seperti yang tadi Pak Presiden bilang, sasis dan bodi ya bisa terbuat dari aluminium, ada juga yang terbuat dari baja. Nah ini kira-kira porsinya 67%. Ada juga yang lain drivetrain ya motor, kemudian juga ada equipment yang lain 80%, juga yang lain-lain. Khusus untuk drivetrain, karena kita terkenal dengan logam tengah jarang yang keberadaannya masih jarang di Indonesia, sebaiknya kita fokus ke baterai pack, chassis, dan body, di mana kita bisa berkontribusi besar untuk berkontribusi dalam hal industri EV di Indonesia. Sebagai Mhm. contoh, kalau saya perhatikan di media bahwa Hyundai yang kemarin dihitung oleh Pak Presiden itu adalah kapasitasnya sekitar 250.000 ton ya, unit Ya. per tahun. Nah ini kalau satu mobil itu sekitar 60 kilowatt hour, maka untuk 20.000 ton, 20.000 unit per tahun diperlukan energi listrik dari baterai sebanyak 15 gigawatt hour. Nah Mhm. ini diperlukan kira-kira 1,4 miliar baterai sel yang ukuran A2 yang alkalin itu, jika saya itu berukuran 18650. Nah, dengan dapat 1,4 miliar sel baterai aja, ini revenue yang tercipta jika satu kWh itu adalah $100, maka di situ ada dana berputar sekitar 1,4 miliar dolar. Cukup besar Mhm Maria, mhm. sekitar 20 triliunan ya. Hanya ada Iya. baterai saja, belum yang lain-lain. Jadi untuk itu kita sebaiknya fokus ke baterai pack, sasis, dan body sembari untuk menunggu perkembangan lain dalam hal drivetrain dan equipment yang lain. Begitu Maria. Berarti peluangnya, cukup besar ya kalau tadi melihat atau memotret apa yang tadi Pak, Arief sampaikan ya. Kalau dilihat dari poin ini kan ada, yang namanya hilirisasi nikel, ini kan juga penting ya karena bahan baku baterai EV. Jenis baterai berbahan nikel ini populer, paling banyak digunakan juga kan, lithium ion. Waktu itu kita juga pernah sempat bahas nih Pak ya, nikel, cadmium atau, NiCa begitu ya dan nikel metal, hibrida ya atau NiMH ya. Nah ini, nama-namanya atau istilah-istilahnya mungkin Pak Arief jauh bisa lebih menjabarkan nih untuk, para pemirsa. Tetapi kalau kita lihat dari bahan baku ini, kemudian juga bagaimana peluang Indonesia untuk menjadi pemain utama di sini begitu ya dengan material yang dibutuhkan ini nih Pak Arief. Ya, tentu di dalam ini tadi ada kaitan erat sekali baterai ini dengan hilirisasi nikel ya. Di mana seperti yang tadi Maria sebutkan ada beberapa jenis baterai, ada lithium ion, lithium ion, LIB, lithium baterai, nikel cadmium, NiCd ya, bukan NiCa, nikel cadmium, kemudian nikel metal hidrida, bukan hibrida ya, hidrida, nikel Mmm. metal hibrid. Nah, khusus yang dua terakhir, nikel kadmium ini sudah tidak digunakan lagi karena di sini terlalu banyak toksik yang tercipta, di samping juga densitas energi yang relatif kecil dibandingkan lithium ion. Kemudian ada juga nikel metal hidrida, ini hanya khusus dipergunakan untuk kalau di tataran EV, electric vehicle, yang untuk yang hibrida. Tadi kalau hidrida, jenis chemicalnya itu, kalau ini pemakaian untuk hibrida, hybrid electric vehicle atau mobil listrik yang hibrida. Artinya bisa pakai listrik, dalam hal ini dari baterai, bisa juga pakai fuel ya dari BBM. Itu yang hibrida. Dan kenapa dipakai untuk yang hibrid dan dipakai nikel metal hibrid? Karena dia lebih stabil ketimbang lithium ion. Adapun Mhm yang mhm. berbasis lithium ion biasanya ada dua yang utama, yaitu lithium ion NMC, nikel mangan kobalt, ada juga NCME, nikel mangan kobalt alumina. Seperti yang tadi Pak Presiden bilang, di situ ada dua yang namanya nikel metal kobalt ya. Nah di sini contoh soal yang tadi itu, kalau tadi Hyundai aja dengan kapasitas 15 gigawatt hour ya, itu kita menggunakan jenis lithium ion, sebetulnya yang
yang punya peran tuh nikel mangan kobalt, tapi yang punya Mhm. nama lithium ion. Nah, ini karena udah jadi market ya, market insight-nya seperti itu. Nah, kalau katakanlah kembali ke yang tadi, seperti yang saya bilang, Hyundai ini dengan kapasitas 250.000 atau memerlukan 15 gigawatt hour dan diperlukan 1 kuart miliar sel baterai ya, Mhm. maka itu diperlukan sekitar 18.500 metric ton NCME, atau kalau kita Oke. menggunakan NMC 811 itu sekitar 20.000 ton. Nah, ini juga duit juga, Maria, Mhm revenue yang mhm. berputar sekitar 1,1 miliar. Nah, untuk itu memang betul yang tadi Maria bilang, ini erat kaitan dengan hilirisasi nikel, mulai dari biji nikel sampai dengan baterai ini ada kaitan dengan hilirisasi nikel untuk itu. Demikian, Maria.